Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Fidela Nathaniela Kartika Gunawan dari kelas 11 MIA 1 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang Diponegoro. Sebab umum terjadinya perang Diponegoro, yang pertama, kekuatan dan kekuasaan kerajaan Mataram melemah dengan bukti banyak wilayah yang terpecah-pecah. Yang kedua, adanya campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda di pemerintah kerajaan Mataram. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan pengangkatan raja pengganti. Yang ketiga, sebagian besar penghasilan kaum bangsawan diambil dari pemerintah Hindia Belanda sehingga merasa banyak dirugikan. Ketika itu, kaum bangsawan dilarang untuk menyewakan tanah mereka. Lebih buruknya lagi, mereka kehilangan hak atas tanahnya. Yang keempat, ada dan tradisi keraton rusak dan toleransi kehidupan beragama pun menurun. Yang kelima, rakyat terbelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun. Sebab khusus terjadinya perang Diponegoro. Yang pertama, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi terjadinya perang Diponegoro. Mei tahun 1825, pemerintah Belanda memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Jalan itu melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itu memicu gejolak perang dengan Belanda. 20 Juli tahun 1825, Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro, tapi Belanda tidak berhasil menangkap beliau. Akhirnya, Belanda membakar habis kegiatan Pangeran Diponegoro. Sebelumnya, Pangeran Diponegoro pergi menyelamatkan diri ke arah barat menuju desa Bikso di Kabupaten Kulon Progo, lari ke selatan sampai di Goa Selarong. Goa ini terletak di Dusun Kentolan Lor, Gua Sari, Pajangan, Bantul. Ini kemudian dijadikan sebagai basis pasukan. Setelah penyerangan itu, dimulailah perang besar selama 5 tahun lamanya. Rakyat pribumi bersatu di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Maja. Tahun 1827, Belanda menggunakan taktik benteng Stelsel untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro yang bergerilya dan berselalu berpindah-pindah tempat dalam melakukan komandonya. Tahun 1829, Kiai Maja, pimpinan spiritual pemberontakan, berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Alibasa menyerahkan diri ke Belanda. Tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Pangeran Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat anggota laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar, sehingga beliau wafat pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam. Benteng Stelsel. Benteng Stelsel atau aturan benteng merupakan sebuah strategi perang yang diterapkan oleh Belanda untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Siasat perang ono dicetuskan oleh Jenderal de Kock. Secara garis besar, strategi perang ini adalah pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangun benteng pertahanan atau kubu pertahanan, kemudian dari masing-masing kubu pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan atau jembatan. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Peperangan terjadi secara menyeluruh wilayah Jawa, disebut Perang Jawa. Dampak perang Diponegoro bagi rakyat Indonesia adalah 1. Perang ini menewaskan 200.000 orang di Indonesia. 2. Perang ini termahal atau sangat banyak mengeluarkan biaya. 3. Perang ini dirasakan oleh seluruh Nusantara. 4. Semakin parahnya perekonomian Indonesia. 5. Hasil dari tanam paksa digunakan untuk membiayai pihak militer Belanda. 6. Penderitaan yang besar bagi rakyat Indonesia. Tokoh utama dari perang Diponegoro ialah Pangeran Diponegoro. Siapa sih yang gak tahu Pangeran Diponegoro? Itulah yang di uang 5.000-an. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.